Banyak kesenian yang punah, Mas. Lodrok punah, Mas. Jenengan Surabaya kan? Iya, Surabaya. Masih dengar nggak panggung Lodrok? Sudah wayang ada. orang, Mas. Terakhir Iya. Iya, wayang orang, ya. Tari topeng itu Banyuwangi dulu top. Kemudian di Cirebon itu ada yang legendaris namanya Mimi Rasinah. Itu nggak ada, hilang. Lah ini program konservasi ini yang saya harapkan diperhatikan. Memang pemajuan kebudayaan itu dituntut. Tetapi kalau bisa pemajuan kebudayaan ini bukan ngarang-ngarang baru. Kebudayaan itu terjadinya adalah karena waktu. Nah, konservasi ini bisa dikembangkan. Seperti keris, ada keris Kamardikan sekarang. Kan gitu. Nah, coba sekarang gini. Angklung Ujo aja sudah istilah Jawanya itu kempis-kempis, menggik mentul. Padahal angklung diakuin UNESCO, Mas. Wayang Betawi, nggak ada, udah hilang. Tuh, yang menyedihkan lagi lenong Betawi, Mas. Kalau dulu, Mas, di gelanggang olahraga, ya, itu ada kumpulan remaja, itu pada latihan teater, latihan nari, ya, nari tradisional, kemudian ada apa namanya latihan lenong, ya. Jadi saya bilang sekarang ini nggak ada, Mas. Sekarang ini justru kita masih beruntung ada satu apa ya institusi atau kelompok yang namanya Gentra Lestari Budaya. Itu satu institusi, itu melestarikan tari-tari daerah loh. Dia mengkonservasi tari-tari adat sakral dan lain-lain. Itu saya salut gitu loh. Nah, kerjasama kita perkirisan ini ya dengan pemerintah itu dulu-dulu bagus. Dulu-dulu bagus, Mas. Saya kasih contoh ya. Sekretariat Keris Nasional Indonesia itu, jangan salah, itu dulu dibidani oleh Dirjen Kebudayaan loh, yaitu Profesor Dr. Sri Hastanto. Dan saya termasuk deklaratornya 2006 di Benteng Friedenburg, Jogja. Saya deklaratornya. Karena saya waktu itu masih Sekjen Panji Nusantara. Jadi sebetulnya SNKI sekarang ini, yang sekarang ini boleh dibilang kita itu ada perpecahan lah ya. Ada perpecahan ya. Itu bisa dibenahi kalau mau. Yaitu Pak Dirjen. Sebagai fasilitator untuk rekonsiliasi kembali. SNKI itu spiritnya dulu adalah wadah paguyuban-paguyuban. Kalau sekarang kan seperti SNKI seperti paguyuban tersendiri. Itu justru Senapati sekarang kelihatan menjadi mewadahi paguyuban-paguyuban lah. Ini harusnya dibenain gitu. Harus dibenain. Kalau saya sih ya, saya benain gitu. Nah, kemudian Mas ya, pada tahun 2000 itu 2006 ya, itu Pak Sri Hastanto itu. Pada tahun 2010 Mas, saya itu mengajukan ke Menteri waktu itu Pak Jiro Wacih ya, minta dibantu, difasilitasi untuk membuat pameran Keris for the World yang
katakanlah kelas nasional internasional lah. Karena memang betul-betul ada orang-orang dari luar yang datang dan penghargaan untuk orang-orang luar seperti Dietrich Desser, kemudian juga ada pembicara dari Malaysia dan sebagainya. Itu saya sama Pak Jero Watsik nih, saya tahu karena saya memang yang riwari ke sono. Itu dikasih cuma 200. Iya, kasih cuma 200 juta, Mas. Di Galeri Nasional. Saya kembangkan, saya cari sponsor, saya datengin teman-teman saya yang masih jadi direktur, ya ada yang di ya perusahaan-perusahaan swasta ya, itu pada bantu itu terkumpul 800 juta loh, Mas. Jadi event itu nilainya bisa 1 miliar itu nilainya. Ada di YouTube masih ada, ketik aja mengenang Chris Waterworth pasti keluar. Itu masih ada gitu. Nah, kemudian juga Mas Dedi, itu waktu Chris Waterworth itu jangan salah, Mas. Itu bursa atau Chrismart-nya, Chrismart. Saya istilahnya Chrismart bukan bursa ya. Ya. Itu mencapai sirkulasi keuangan itu 2010 itu 1,3 M. Wih. Bener itu. Jadi penjualan itu pedagang boleh dicek nanti. Salah satunya yang paling banyak dapat sekitar 600 atau 500 itu Mas Alwi Murad yang itu ayam taliwang yang sekarang di Lombok. Ya, itu bisa mendapatkan hampir kalau nggak salah 600 itu. Jadi yang berputar itu 1,3 M itu Chris Waterworth itu. Nah, kemudian juga pada tahun 2012, Mas, kita ya, saya kebetulan ditunjuk lagi jadi ketua panitia ya. Saya datang ke Wakil Menteri Kebudayaan waktu itu Wamenbud ya istilahnya, Wakil Menteri Kebudayaan, yaitu Ibu Profesor Windu Nuryanti ya. Saya juga disupport. Saya support nih. Pameran besar di Museum Nasional, Mas. Museum Gajah, Mas. Dengan tajuk Anugerah Hadiwijaya. Kenapa saya pakai Hadiwijaya? Konsepnya waktu itu kita rapat ya bersama Pak Bunce dengan siapa-siapa ya anak-anak perkerisan itu. Perkerisan butuh menokohkan seseorang yang memang tokoh besar. Nah, pilih juga kita diskusi dengan Pak Haryo Guritno, akhirnya kita pilih Kanjeng Gusti Panembahan Hadiwijaya. Hadiwijaya ini adalah anak PB10, putra PB10 yang berjasa mengeluarkan keris ke masyarakat umum. Dia bikin buku dapur itu, Mas, kalau punya ya. Buku dapur itu karyanya Hadiwijaya lah itu, sehingga masyarakat itu mulai mengenal keris. Nah, ini saya anggap tokoh. Pak Haryono setuju, oke kita tokohkan. Makanya saya membuat Anugerah Hadiwijaya dan saya membagikan banyak sekali penghargaan untuk mereka-mereka yang melestarikan keris dan juga mereka yang karya-karya kamardikannya bagus, kita kasih penghargaan. Itu tahun 2012, Mas. Kalau Chris Kamardikan Award tahun 2008, kemudian Chris Waterworth 2010, ini 2012. Nah, kegiatan itu juga nilainya hampir 1,5 sampai 2 M loh, Mas. Padahal dimodalin sama Bu Windu ya, Wamenbud itu 250 atau 200 lupa saya ya. Itu saya kasihkan untuk hadiah-hadiah dan sebagainya. Saya cari bersama teman-teman ini, cari sponsor ya, itu bisa membuat acara besar, Mas. Termasuk membuat film dan sebagainya, video ya. Sayang nih, saya lupa saya taruh di mana itunya, apa namanya, dokumentasinya ya. Jadi, nah, Chris for Peace saat ini modal awalnya memang dari gotong royong. Saya kenapa kok saya tidak ke pemerintah? Bukan saya itu anti pemerintah atau tidak suka pemerintah, tidak. 5 tahun lebih saya non-aktif, Mas. Kenapa saya non-aktif? Mungkin Mas Teddy kenal namanya Sugeng Prasetyo. Pak Sugeng ini adalah sobat saya yang sangat loyal. Dia dekorator yang paling bagus di dalam pameran.
kerjanya setengah mati, orangnya sudah pokoknya udel jaran lah. Wis dulunya kerjanya hebat sekali. Setiap kali kita diskusi, wah punya ambisi-ambisi yang kita kayak anak kecil aja. Ayo kita ini kok gawe ini. Kita harus masuk kampus, Chris harus masuk kampus ya. Chris harus masuk mall. Wah sudah pokoknya kita diskusi. Itu Mas, Pak Sugeng itu meninggal Mas. Serangan jantung. Di situ saya kena pukulan itu. Sehingga saya berjanji 5 tahun saya tidak akan aktif dulu di perkerisan. Nah makanya saya nggak kenal lagi. Udah pejabat-pejabat sekarang saya nggak kenal lagi. Gitu. Sehingga ya mohon maaf. Saya mau deketin juga susah gitu loh. Karena saya nggak ada kenalan gitu. Nah kemudian kok dilalah itu setelah lewat 5 tahun masa pandemi. Teman-teman seperti Pak Ferry Febrianto, Mas Hidayat, Pak Bunja Harbunangin, Mas Adi Suryotomo, dan beberapa orang ini pada ngomong, ini tahun 2021 ini yuk kita bikin apalah acara Kris gitu. Oke, saya pikir-pikir kita karena masih PPKM ya, COVID ya, kita bikin kamardikan, lomba kamardikan virtual, saya bilang. Nah, akhirnya oke, Pak Bunce dan teman-teman semua berkata bahwa pemikiran ini juga berpijak pada aspek sosial, yaitu rasa prihatin kaum perkerisan dan doa dari kaum perkerisan agar COVID segera selesai. Nah, ini tidak pakai ritual, Mas, tapi saya juga heran, entah kebetulan atau saya yang gadok-gadok, ya. Kenyataannya COVID terus mereda, Mas. Mereda. Kemudian muncul itu apa COVID yang bukan COVID-19 yang Delta itu apa? Lupa saya, apa itu namanya. Nah, itu mereda, Mas. Nah, ini contoh buku yang kita terbitkan waktu itu ya, ini di waktu kamardikan virtual itu ini. Oh, okay. Sorry kebalik ini karena memang videonya kebalik. Nah, ini ada banyak karya-karya kamardikan yang kita muat tuh. Banyak karya-karya yang kita muat dan kita kasih hadiah, Mas. Kasih hadiah. Waktu itu hadiahnya cukup gede juga gitu loh. Karena dan kerisnya nggak kita cabut. Tetap keris milik dia, kita kasih uang, kita kasih hadiah. Gitu. Supaya katakanlah bukan kita tuh beli karya dengan murah, itu enggak gitu. Jadi mereka ada kebanggaan. Ya, mudah-mudahan nanti ya acara Kris for Peace and Humanity juga mulai dapat perhatian dari pemerintah gitu loh. Karena kita ini saat ini terbantu hanya oleh beberapa orang filantropi yang memberi modal kerja kita gitu loh. Dan budget kita cukup besar. Kalau kita mau main cuman kelas apa ya, kelas RT ya. Ya pameran kecil-kecil gitu ya saya malah malas sudah. Gitu loh. Itu. Nah, itu makanya kemudian juga konsep kita itu bagaimana hal-hal yang lokal menjadi global. Keris harus diingatkan kembali. Waktu itu kan World Heritage keris proklamasi UNESCO udah diingat. Nah, bagaimana keris itu sekarang diingat kembali bahwa keris Indonesia itu ya sebuah ikon baru yang sebetulnya sangat bernilai gitu. Jadi publikasi ke luar negeri ini juga sedang kita garap, ya, terutama ya pemikiran dari teman kita Mas Dayu Handoko, jangan kenal mungkin ya kan pasti ya. Mas Dayu Handoko nanti diwawancara Mas, ya itu. Oh, siap. Mas Dayu Handoko itu aktif dia aktif dia. Bagaimana keris ini sampai ini? Apakah kita kerjasama dengan Kemenlu misalnya untuk disiarkan ke luar negeri? Saya juga sudah punya link-link dengan bule-bule ya, internet bule sudah saya kontak. Bagaimana nanti dokumentasi saya bisa nggak disiarkan di internet mereka, misalnya websitenya Kris apa itu ada banyak kan website Kris di Eropa di Barat ya itu banyak. Nah, itu saya udah kontak supaya bisa dibantu supaya ya ini tadi event kita ini lokal menjadi global.
Nah, kemudian juga ada beberapa mimpi ini, Mas. Sorry, ini saya terpaksa ngomong gitu. Ada mimpi beberapa teman-teman ini ngomong, wah, kalau 25 November itu bisa jadi Hari Keris Nasional. Tetapi ada lagi mimpi yang lebih tinggi lagi, Mas. Bagaimana 25 November ini menjadi World Keris Day. Jadi hari keris dunia. Ya aku nggak ngerti nih prosesnya harus bagaimana. Kalau hari keris nasional sih sudah ada yang mengusulkan ya. Hari 25 November keris nasional sudah ada mengusulkan, sudah masuk juga, sudah pernah diterima oleh Pak Dirjen yang sekarang atau Pak Menteri waktu itu Pak Effendi, Muhadjir Effendi mungkin sudah pernah itu, dan kajiannya juga ada ya. Saya nggak ngerti itu, saya karena waktu itu saya nggak aktif, saya memang lagi berjanji tidak aktif waktu itu karena meninggalnya teman dan sobat kental saya Pak Sugeng itu kira-kira begitu. Iya. Oke. Jadi dari obrolan tadi, terus terang saya nggak nyangka. Jadi ada banyak hal yang sebelumnya saya tidak tahu ya Pak. Bahkan yang tahu mungkin simpang siur. Jadi ini tadi menjadi jelas ya. Jadi saya rasa ini juga sebuah pemahaman baru atau pengetahuan baru bagi teman-teman yang mungkin sudah lama juga di perkerisan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya atas obrolannya dan Terima kasih Mas. Ya. Mudah-mudahan sangat konsep-konsep ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan ya, karena saat ini masih penggalangan dana Mas. Dana kita masih minim. amin. Matur nuwun loh Mas di wawancara. Sami-sami, saya juga matur nuwun. Teman-teman juga pasti matur nuwun ini karena ada banyak pengetahuan baru ini. Ya mungkin itu saja Pak Tony Junus, sekali lagi terima kasih banyak. Rahayu. Rahayu Mas, Rahayu.